Berikut uraian makna hakikat ma'rifatullah melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa pada QSALN M ayat 31-40, disusun bergaya refleksi ceramah ruhani, makna hakikat, ma'rifat sing. Pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, penyucian jiwa. 1. Ayat 31. Kesadaran akan kehilangan hakikat hidup. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Makna tasawuf, hakikat rugi bukan soal dunia, melainkan hilangnya kesadaran ruhani. Orang yang lupa perjumpaan dengan Allah, hidup dalam kesibukan. Jasad tanpa kehadiran hati, tadabur kalbu. Hati ditanya, untuk apa aku hidup? Dan kepada siapa aku kembali? Kesadaran akan akhir hidup menumbuhkan rindu pulang kepada Allah. Penyucian jiwa, membersihkan jiwa dari guror, tertipu dunia, hubul, dunia, cinta berlebihan pada dunia, nisyan, lupa akhirat. Ayat 32, dunia sekadar permainan, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Makna tasawuf, dunia adalah tirai, bukan tujuan. Ia menjadi cahaya bagi orang yang sadar, tapi kegelapan bagi yang lalai. Tadabur kalbu, hati merenung, apakah kesibukanku makin mendekatkan atau justru menjauhkan darinya? Penyucian jiwa, mengurangi keterikatan berlebihan pada materi, memperbanyak zikir kalbu agar hidup berporos pada akhirat. Sri, ayat 33. Rasul didustakan seperti para salik. Kami mengetahui perkataan mereka menyedihkanmu. Makna tasawuf, orang yang berjalan kepada Allah akan diuji dengan penolakan, celaan, kesepian. Ini tanda pemurnian jalan ruhani. Tadabur kalbu, kuatkan hati bahwa kebenaran tak butuh pengakuan manusia. Ia disaksikan Allah. Penyucian jiwa, membersihkan hasrat mencari pujian, rasa ingin dipahami semua orang. 4. Ayat 34. Ujian menuju ma'rifat. Para rasul sebelum kamu telah didustakan dan disakiti. Makna tasawuf, sabar adalah tangga ma'rifat. Tanpa sabar, jalan spiritual terhenti. Tadabur kalbu, hati memahami. Ujian adalah pembersih karat ruh. Penyucian jiwa, membina sabar, menahan hawa nafsu. Rida terhadap takdir. Ikhlas dalam amal. 5. Ayat 35. Bukti cinta spiritual. Jika besar penentangan mereka terasa berat bagimu. Makna tasawuf, kesungguhan dakwah Rasul menggambarkan mahabbah kepada Allah, kasih kepada manusia. Tadabur kalbu, ditanya, apakah aku berjuang karena Allah atau karena ambisi pribadi? Penyucian jiwa, membersihkan motif ego, ambisi duniawi yang menyamar sebagai ibadah. 6. Ayat 36. Hidupnya orang beriman, hanya yang mendengar akan memenuhi seruan. Makna tasawuf, yang mendengar adalah yang hatinya hidup, bukan sekadar telinga jasmani. Tadabur kalbu, hati diuji, apakah ayat-ayat Allah menyentuhku atau hanya lewat di pikiranku? Penyucian jiwa, menghidupkan kalbu dengan zikir. Tilawah, muhasabah, menangis, taubat. 7. QSL 6 ayat 37. Kesombongan akal. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan tanda dari Tuhannya? Makna tasawuf, ma'rifat bukan hasil tanda-tanda kasat mata, tapi cahaya iman dalam hati. Tadabur kalbu, jangan meminta bukti lahiriah, mintalah cahaya batiniah. Penyucian jiwa membersihkan kesombongan intelektual, ketergantungan pada nalar semata tanpa iman. 8. Ayat 38. Seluruh makhluk mengenal Allah, tiada suatu hewan pun melainkan umat seperti kamu. Makna tasawuf, semua makhluk bertasbih, tunduk pada sunatullah, mengakui rububiyah Allah. Tadabur kalbu, apakah aku yang diberi akal dan kalbu justru lalai? Penyucian jiwa menumbuhkan rasa tawadu, kesadaran kosmik akan kehadiran Allah. 9.
ayat 39. Kebutaan hati, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami tuli dan bisu dalam kegelapan. Makna tasawuf yang buta bukan mata, tapi kalbu yang tertutup hijab dosa. Tadabur kalbu. Dosa bukan hanya mencatat kesalahan, tapi memadamkan cahaya jiwa. Penyucian jiwa. Taubat terus-menerus. Membersihkan niat, pandangan, perbuatan. 10. Ayat 40. Kembali hanya kepada Allah. Kepada siapakah kamu memohon jika azab Allah datang? Makna tasawuf makrifat sejati. Tidak bergantung selain kepada Allah. Tadabur kalbu. Dalam krisis, aku lari kemana? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Penyucian jiwa meneguhkan. Tauhid murni. Tawakal total. Kesimpulan hakikat ma'rifatullah dari QSALN M31-40. Ma'rifatullah adalah kesadaran ruhani mendalam bahwa hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah yang dijalani dengan hati sadar, jiwa bersih, sabar dalam ujian, dan tauhid yang murni. 3 pilar makrifat. Tasawuf menempuh jalan penyucian hati menuju mahabbah, sabar, ridha, tawakal. Tadabur kalbu, merenungi ayat bukan dengan pikiran semata, tetapi dengan kesadaran rasa dan iman. Penyucian jiwa, mengikis ego, cinta, dunia, dosa, untuk menumbuhkan tauhid, ikhlas, ketundukan sejati. Makna hakikat ma'rifatullah. Pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs. Ketika semua pintu dunia tertutup, kepada siapa hati kita kembali memohon? Di saat manusia benar-benar terhimpit, yang tersisa hanyalah satu nama yang terus bergetar dari kedalaman jiwa. Allah. Bagian 1. Ayat 41. Kembali hanya kepada Allah. Katakanlah, terangkan kepadaku, jika datang azab Allah atau hari kiamat, kepada siapa kamu akan berdoa selain kepada Allah? Makna tasawuf. Hakikat ma'rifatullah muncul di saat jiwa terdesak, ketika semua sandaran dunia runtuh, tauhid sejati terlahir. Tidak ada penolong selain Allah. Inilah keadaan fana, hancur, sandaran makhluk, tegak, hanya bergantung pada Khalik. Tadabur kalbu, renungkan dalam hati, ketika hancur harapan manusia, kemana aku berlari? Apakah lisan menyebut Allah, tapi hati Ford Friend bersandar pada manusia? Ma'rifat lahir ketika hati murni kembali kepada Allah, bukan hanya sekadar doa lisan. Makna hakikat Qiyas Al-An'am. Ayat 41, kembali hanya kepada Allah. Katakanlah, terangkan kepadaku, jika datang azab Allah atau hari kiamat, kepada siapa kamu akan berdoa selain kepada Allah? Makna tasawuf. Hakikat ma'rifatullah muncul di saat jiwa terdesak. Ketika semua sandaran dunia runtuh, tauhid sejati terlahir. Tidak ada penolong selain Allah. Inilah keadaan fana. Hancur sandaran makhluk, tegak hanya bergantung pada Khalik. Tadabur. Renungkan dalam hati, ketika hancur harapan manusia, kemana aku berlari? Apakah lisan menyebut Allah, tapi hati Ford Friend bersandar pada manusia? Ma'rifat lahir ketika hati murni kembali kepada Allah, bukan hanya sekadar doa lisan. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari ketergantungan pada manusia, rasa aman palsu pada dunia, melatih tawakal, pasrah total, ikhlas dalam doa. Ayat 42-43, teguran melalui musibah. Kami telah mengutus Rasul kepada Yumitumit sebelum kamu, lalu kami timpakan kesempitan. Makna tasawuf. Musibah bukan hukuman, melainkan undangan kembali kepada Allah. Penderitaan memecah kesombongan, menghancurkan ego, menyibak hijab hati. Tadabur kalbu. Tanya diri, apakah ujian membuat hatiku makin dekat atau semakin jauh dari Allah? Tangis dalam doa, tanda jiwa masih hidup. Hati keras, tanda jiwa mulai mati. Tazkiyatun nafs. Musibah
menyucikan dosa, kesombongan, kelalaian, ibadah, pembersih ruh, taubat, tangis, sujud, dizikir istighfar. Ayat 44. Lengah dalam kenikmatan. Tatkala mereka melupakan peringatan, kami bukakan pintu kesenangan. Makna tasawuf. Bahaya bukan saat sempit, tetapi saat lapang tanpa syukur. Nikmat yang melalaikan menjadi hijab paling tebal. TADABB Ukal Bu. Renungkan, apakah nikmat dunia membuat aku bersujud atau membuatku sibuk mengejar dunia? TAZKI Atun nafs, membersihkan kesombongan karena nikmat, ria, ibadah, cinta dunia berlebihan, disucikan melalui syukur batin, sedekah, sederhana, hidup. Ayat 45-46. Allah Maha Kuasa. Allah memotong orang-orang zalim hingga lenyap. Makna tasawuf. Segala yang tampak kuat di dunia tidak berarti apa-apa di hadapan kudratullah. Ma'rifat adalah menyaksikan Allah Maha memiliki dan Maha mematikan. TAD ABB Ukal Bu. Apa yang kuanggap kuat hartaku, pengaruhku, jasadku, bisakah menyelamatkanku tanpa izin Allah? TEZ Keya Tunafs, membersihkan hati dari takabur, merasa berkuasa, menumbuhkan tawadu, takzim kepada Allah. Ayat 47-49. Dakwah sebagai rahmat. Kami tidak mengutus Rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Makna tasawuf. Dakwah bukan menghakimi, tetapi menghidupkan jiwa. Ma'rifatullah, menumbuhkan kasih, lembut, menyelamatkan. TADABB Kualbu. Apakah dakwahku mengundang orang mendekat kepada Allah, atau justru menjauh karena kerasnya sikap? TAZKayatun Nafs, menyucikan niat, bukan ingin terkenal, bukan mencari dipuji, hanya ingin ridha Allah.